Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rista Kirana. Saya berasal dari Pokjar Salut Kota Kediri, Al-Huda UPBJJ Kota Malang. Kali ini saya akan membahas mengenai simbiosis. Ada 3 simbiosis, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan yang terakhir adalah simbiosis mutualisme. Yuk simak penjelasannya. Tabel 1.7 menunjukkan adanya hubungan parasitisme antara makhluk hidup, hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup, di mana yang satu pihak dirugikan dan yang satu diuntungkan. Adanya simbiosis parasitisme sangat diperlukan guna menjaga keberlangsungan hidup organisme di dalam suatu ekosistem. Hubungan antara pohon mangga dengan benalu, yaitu pohon mangga, termasuk salah satu contoh simbiosis parasitisme. Benalu sesungguhnya memiliki klorofil dan dapat melakukan proses fotosintesis sendiri. Namun, benalu mengambil air dan unsur hara yang berasal dari pohon mangga. Hal ini menyebabkan benalu tak mempunyai akses ke akar menuju ke tanah. Tumbuhan inang seperti ini digunakan untuk perkembangan tanaman benalu. Demam berdarah dan malaria adalah hasil dari simbiosis parasitisme yang terjadi antara manusia dengan nyamuk. Nyamuk yang menghisap darah manusia akan menyebabkan penyakit demam berdarah dan gatal-gatal. Tentunya, hal tersebut sangat merugikan manusia karena bisa menyebabkan kematian dan memberi keuntungan bagi nyamuk untuk memperoleh makanan dan berkembang biak. Adapun simbiosis parasitisme juga terjadi pada kucing dengan kutu. Kutu menghisap darah kucing untuk memperoleh makanan. Tentu hal tersebut merugikan kucing karena kucing akan merasa gatal-gatal dan menyebabkan bulunya rontok. Selanjutnya adalah sapi dengan lalat. Adapun lalat yang hinggap di sekitar mata sapi akan menyebabkan sapi terkena penyakit Pinkeye, dan hal tersebut memberi keuntungan pada lalat memperoleh makanan. Simbiosis yang terakhir terjadi pada manusia dan kutu. Kutu memperoleh keuntungan dari menghisap darah dari kulit manusia, sedangkan manusia merasa dirugikan sebab darah yang dihisap kutu menyebabkan gatal-gatal pada kulit kepala manusia. Kesimpulannya, simbiosis parasitisme adalah hubungan dan spesies makhluk hidup yang dimana pihak yang satu mendapat untung dan yang satunya dirugikan. Simbiosis parasitisme berpengaruh buruk pada tumbuhan yang ditumpanginya. Namun, parasit tidak akan membunuh inangnya atau tumbuhan yang ditumpanginya. Kalau inangnya mati, parasitnya juga akan mati karena kekurangan makanan. Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Dari hasil pengamatan pada tabel 1.8 adalah adanya hubungan timbal balik antara dua individu di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya dapat dilihat pada pengamatan bunga anggrek dan pohon mangga. Pohon anggrek mendapat keuntungan di mana anggrek mendapat tempat yang tinggi agar mudah menyerap sinar matahari. Sementara pohon mangga tidak merasa diuntungkan atau dirugikan dengan keberadaan bunga anggrek yang menempel pada pohon mangga. Selanjutnya adalah tumbuhan paku. Dengan pohon mangga, paku merasa diuntungkan karena mendapat tempat yang tinggi dan memperoleh sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Kesimpulannya adalah
Simbiosis komensalisme adalah hubungan timbal balik antara dua individu di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan. Contohnya adalah bunga anggrek dan pohon mangga, tumbuhan paku dengan pohon mangga, daun sirih dan inangnya, serta tumbuhan buah naga dan pohon mangga. Simbiosis mutualisme adalah salah satu interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, ketika terjadi interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda, keduanya akan mendapatkan manfaat. Pada umumnya, makhluk hidup yang dilakukan simbiosis akan mengalami kerugian apabila tidak melakukan simbiosis. Oleh karena itu, kehadiran makhluk hidup lain menjadi begitu penting bagi dirinya. Contoh simbiosis mutualisme adalah interaksi antara kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu pada umumnya menyukai sari atau nektar pada bunga. Sedangkan bunga sebagai organ reproduksi pada tumbuhan terbantu karena kupu-kupu menyebarkan serbuk sari. Ketika kupu-kupu hinggap di bunga, kakinya akan menyentuh bagian putik dan benang sari pada bunga, sehingga mengakibatkan serbuk sari menempel pada putik dan terjadi proses penyerbukan. Kesimpulannya adalah simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan antara satu dan yang lainnya. Contohnya adalah kupu-kupu dengan bunga, lebah dengan bunga mawar, semut rangrang dengan pohon jambu, ular sawah dengan petani, dan yang terakhir adalah jamur dengan tanaman alga. Sekian penjelasan dari saya kali ini mengenai simbiosis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.